Halo, selamat datang kembali di channel Timson Simamora. Pada kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman, yaitu perihal karyawan yang dirumahkan. Apakah boleh bekerja di perusahaan lain? Nah, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan teman-teman. Secara hukum apakah boleh, dan kalau kita bekerja apakah perlu dikomunikasikan dengan perusahaan? Nah, jadi teman-teman, yang pastinya begini, di musim-musim saat ini memang banyak perusahaan yang merumahkan karyawan. Sementara karyawan butuh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, serba dilema. Serba salah, perusahaan juga sebenarnya merumahkan karena memang produksi tidak jalan. Tentu tidak mau memberikan gaji full terhadap karyawan kalau produksi tidak jalan. Nah, mereka mau membayar gaji hanya sekedar basic saja karena produksi tidak jalan. Biasanya perusahaan seperti itu mengurangi cost ceritanya. Nah, tetapi ini sering berlangsung sampai berbulan-bulan, bahkan 6 bulan, setahun, dan bertahun-tahun. Bahkan pernah ada seseorang yang bertanya kepada saya bahwa sudah hampir 2 tahun dirumahkan dan tidak ada kejelasan. Pembayaran pesangon tidak ada, dan bahkan gaji hampir tak terbayarkan setiap bulan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat teman-teman. Jadi secara hukum, teman-teman, di dalam hukum ketenagakerjaan memang hal ini tidak ada dibahas secara jelas dan tidak ada pasal yang jelas membahas tentang ini. Tetapi adalah jika ada dituliskan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau di dalam perjanjian kerja pada saat kita pertama masuk, ada bunyi menyatakan bahwa jika kita dalam keadaan dirumahkan tidak boleh mengambil job atau tidak boleh memiliki pekerjaan ganda, itu berarti kita harus mengikuti perjanjian kerja atau PKB yang sudah disusun oleh perusahaan dengan karyawan atau perjanjian kerja yang sudah kita tanda tangani sebelumnya. Nah, itu yang harus kita ikuti. Karena kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 maupun dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu tidak dibahas secara gamblang tentang job atau pekerjaan ganda, bekerja di dalam perusahaan yang berbeda, dua perusahaan yang berbeda. Nah, tidak ada dibahas secara gamblang. Nah, ini tergantung perusahaan masing-masing. Tetapi kalau tidak ada ditulis di dalam peraturan perusahaan, dalam perjanjian kerja bersama, atau dalam perjanjian bersama pada saat kita penandatanganan perjanjian kerja, maka sebenarnya sah-sah saja, tinggal kita mengkomunikasikan dengan perusahaan apakah perusahaan mau. Nah, kalau kita mengambil tindakan secara sepihak, kita layak disalahkan. Karena apa? Karena kita adalah tetap masih menerima gaji, walaupun hanya gaji basic saja. Nah, itu sebagai pengikat perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Nah, maka harus ada komunikasi. Nah, maka sebenarnya pada saat kita masuk dalam sebuah perusahaan, ini harus jelas semuanya dan harus kita baca dengan baik perjanjian kerja kita atau PKB yang diberikan ke kita atau peraturan perusahaan yang diberikan ke kita masing-masing pada saat awal kita masuk dalam perusahaan. Nah, ini sudah ada dibahas dalam video saya sebelumnya terkait hal-hal apa saja yang perlu dibahas atau hal-hal apa saja yang perlu diketahui pada saat kita memulai sebuah pekerjaan yang baru dalam perusahaan yang baru kita bergabung. Nah, itu sudah dibahas. Maka inilah gunanya kita mengetahui itu. Nah, lalu bagaimana dengan pekerjaan kita yang baru jika nantinya diizinkan? Nah, ada beberapa perjanjian biasanya dibuat kalau memang diizinkan oleh pengusaha, boleh, tetapi ada syarat-syaratnya. Biasanya ada yang seperti itu, tetapi ada memang sama sekali yang tidak mengizinkan. Nah, itu tergantung pembicaraan kembali. Dan kalau ada merumahkan karyawan lebih dari 2 tahun dan itu dengan alasan yang tidak jelas, biasanya adalah terjadi perundingan, baik itu antara karyawan dengan pekerja maupun antara pekerja karyawan lalu dimediasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat. Nah,
Ini teman-teman yang perlu diketahui. Jadi pastinya adalah kalau pertanyaannya apakah boleh karyawan yang dirumahkan bekerja di perusahaan lain, maka harus kita lihat dulu perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaannya atau perjanjian kerja yang ditantangani pada awal kita masuk dalam sebuah perusahaan. Itu yang harus kita perhatikan dalam sebuah perusahaan di mana kita bekerja, supaya kita tidak salah tindak dan salah langkah dalam mengambil tindakan. Sebab kalau salah langkah bisa kita sendiri yang dirugikan, bukan perusahaan, teman-teman. Nah, itu teman-teman yang menjadi topik kita pada saat ini. Mudah-mudahan video singkat yang saya sampaikan ini cukup bermakna dan cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman perihal apakah seorang karyawan yang dirumahkan boleh bekerja di perusahaan lain, sementara kita masih punya keterikatan, masih digaji walaupun tidak full, hanya sekedar basic saja. Dan kalau itu tetap kita paksakan tetapi tidak diizinkan oleh perusahaan di mana kita bekerja, terikat pada saat sekarang ini, atau contohnya pada saat kita dirumahkan, maka kita bisa dipidanakan. Nah, lalu perusahaan pun sebenarnya tidak boleh langsung mem-PHK kalau kita melakukan kesalahan seperti bekerja di perusahaan lain tanpa komunikasi. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, seseorang karyawan tidak boleh langsung di-PHK jika melakukan kesalahan. Maka harus memberikan pembinaan SP1, SP2, SP3, baru ada sanksi yang jelas pem-PHK-an kalau memang tidak ada perubahan. Itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap mendukung channel Tim Son Simamora dengan cara like, komen di bawah video ini, dan share jika bermanfaat. Dan jangan lupa membunyikan tombol notifikasi supaya mendapatkan video-video lanjutan dari channel Tim Son Simamora. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat. Dan salam.